Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit, kami yang selalu oleh Pak PJ terkait pendidikan memberi banyak masukan terkait pendidikan. Ya, Apalagi yang saat ini marak berbagai macam teman-teman media dan LSM yang menyorot dinas pendidikan siluman. Jadi saya lihat Pak Gub sangat membuka diri juga memberikan jawaban kepada saya ingin sampaikan Ustaz. Itu yang saya sampaikan. tapi yang siluman itu pertama saya buka saja ya. Banyak yang protes itu. Tapi ini Om dari kasihan saya buka. Saya tidak mau membuka aibnya kawan. Ini tim, tapi nggak bisa masuk. Timnya tahu nggak? 8, 20. Ya kalau nitip banyak gitu kan, itu bukan titipan, kayak maklar gitu kan. Ya kalau nitip itu satu anaknya, nanti dicarikan kelas yang tepat. Kemudian kemarin itu dari semua yang sudah terdaftar ada kurang lebih 1.800 kursi yang masih belum terisi. Karena apa? Semua nembak ke sekolah favorit. Yang agak di pinggir nggak ada yang daftar, 1.800 kursi kosong. Ya paksakan satu sekolah. Ya yang favorit di Makassar ini semua di situ. Ya pasti nggak mampu kan ya. Kemudian diarahkan ke kelas-kelas yang kosong, dianggap siluman kan. Kalau di kota, semua pengen di kota sih nggak bisa. Mereka paksakan di sekolah favorit, SMA 1, SMA 12, SMA 2, SMA 1, 2, 5, itu betul. Jadi yang bikin ribut itu pokok cuma itu karena dia di suatu sekolah dia paksakan semua di situ mau bertumpuk. Seandainya dia mau ini nggak ada sebenarnya. Itu yang titip 10, ada yang diterima. Kita nggak mau bicara. Baru satu sekolah dia mau nggak mau Situ semua. kebetulan Pak dia ternampak di saya kan kebetulan pensiunan dari sana. Cara paham kan? Ya, dari humas dulu. Itu terjadi di semua daerah. Saya kan 3 kali pejabat gubernur ya, pernah di Gorontalo, pernah di Sulbar, pernah di sini. Saya paham betul. Kalau kita mau taat asas, kita mau gitu semuanya, itu semuanya selesai, nggak ada demo. Bapak-bapak coba lihat, ada nggak yang demo nggak diterima di Unhas? Ada nggak yang demo itu yang nggak diterima di UGM, di UNS? Nggak ada. Karena mereka paham. Sekolahnya dari mana? Di Uni bagus, di Unismo bagus, di Bosowa bagus. Kan wartawan pada datang ke saya, Pak ini nggak bisa diterima. Saya beritahu ada rombongan kelas yang kosong bisa diisi. Nggak maunya di sini, itu masalahnya. Terus saya bilang, Pak harus sekolah di mana? Ya swasta juga dikembangkan. Insan ya banyak. Anak saya itu yang 3, yang negeri hanya 1. Dan juga saya sekolahkan di swasta, saya masukkan ke pesantren. Dan kuliahnya ternyata yang di pesantren nggak kalah, diterima juga di Fakultas Kedokteran di UNS. Dua anak saya yang di pesantren diterima di kedokteran negeri. Itu Izin dulu Pak. bentar, ini saya cerita dulu biar paham. Dan yang rombongan belajar itu yang dianggap siluman, kita cek ternyata ada ruang kelas yang kosong. Nah ruang kelas yang kosong itu aturannya boleh diisi, boleh, tinggal disusun rankingnya, itu sudah diumumkan. Nah seperti itu boleh. Jadi namanya membuka rombongan belajar baru, betul kan Pak? Aturannya ada, itu boleh. Nah itulah yang tidak diterima, tapi menghembuskan isu, membuat berita. Saya ada Pak daftarnya. Siapa? Kan mereka nulisnya resmi, titip ini dari saya. Saya bilang bunuh diri ya lagi. Diri asalnya juga ada. benar Prof. Tapi ada juga seperti ini Prof. Itu waktu saya di humas. Cerita nggak apa-apa ya. Iya. Bapak tahu. Waktu saya di sana masih di humas dulu Prof. Kan dia berrombongan datang. Kita ambil semua dia. Sebentar saya telepon orang tuanya. Ternyata dibayar. Jadi saya kasih tahu.
kenapa kau tidak minta uangmu? Dia bilang, kita katanya sudah habis, sudah dipakai demo. Jadi demonya itu bukan untuk kita lagi, untuk orang tuanya siswa itu. Ada yang mau demo ke rumah jabatan, mau menekan saya untuk memberhentikan kepala sekolah SMA 9. Ada rekan-rekan wartawan juga yang mendesak saya untuk memberhentikan. Betul Pak. Karena kemarin Kadisdik sudah mau menonaktifkan. Nah Kadisdik saya tegur, ini ada gubernurnya penjabat. Betul. Penjabat itu kalau mau memberhentikan yang sedang berjabat harus izin Mendagri. Betul Pak. Nggak boleh ngomong saya berhentikan, saya ditegur. Betul Pak. Kok nggak ada izin ke pusat? Karena untuk memberhentikan jabatan kepala puskesmas saja harus izin Mendagri. Itu aturannya jelas. Ya saya orang pusat yang melanggar, yang WA saya ini lemah ini. Saya bilang ini orang nggak ngerti apa. Nggak paham. Saya harus ajukan izin, nanti sebelum izin turun itu diperiksa, dicek. Kalau saya ngajukan ternyata nggak benar karena tekanan yang saya yang bisa diganti. Kenapa kamu takut dengan yang pendek? Karena kalau kebenaran ditentukan oleh banyaknya orang yang bersuara, bahaya. Nanti semua orang demo untuk menjatuhkan orang. Ini yang WA ke saya, teman-teman media. Dulu SMA sekian di demo dicopot. Dulu SMA ada 2 yang dicontohkan. Saya handphonenya nggak saya bawa 20. Ya itu. Ini kan saya bilang kita ini satu, pertama nggak boleh mengambil keputusan dalam keadaan marah. Yang kedua tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan ditekan. Nggak boleh. Karena apa yang akan diberhentikan itu membawa nama keluarga, punya anak, punya saudara. Jangan-jangan punya masukan juga. Kita kan nggak ngerti di belakang dia siapa. Kalau kita nggak objektif, ini di demo saya berhentikan, giliran saya berhentikan dia mendemo saya untuk diangkat lagi. Iya kan? Nanti dia lapor ke BKN, lapor ke Mendikbud, lapor ke Mendagri, kan dia juga bisa melapor. Saya yang diperiksa. Pak Zudan salah karena memberhentikan karena di demo tanpa melihat fakta. Nah, ini udah ketahuan. Kenapa? Karena bahasa orang yang WA ke saya itu sama. Jadi kayak copy paste, share atas nama siswa, atas nama guru, atas nama alumni. Saya kan nggak ngerti bener guru, bener alumni, bener kan nomor handphonenya nggak dikasih nama kan, hanya dikasih gini, dikasih titik, dikasih icon gitu loh, nama itu loh. Sehingga kalau dibuka itu nggak keluar nama. Ternyata ada nggak nama handphonenya. Kalau WA kan yang belum ada namanya kan kalau dibuka bisa ketahuan namanya. Ya, tapi kalau itu dia udah cerdik, udah dikasih itu loh, angka kode-kode juga nggak bisa diketahui. Nah saya bilang, saya kan bukan orang yang nggak paham. Akhirnya saya buka dulu, klik namanya. Ini udah dia bikin dulu namanya kosong kan. Terus saya nanya, mohon info nama tak, dia nyebut alumni SMA 11. Nah, udah nggak saya tanggapi. Karena apa? Sudah tidak mau membuka jati dirinya untuk bertemu dan memberi informasi yang A1. Bapak tahu kan yang namanya informasi A1? A itu menyebut pemberi berita. Saya A1 dari Pak Zudan, saya juga jelas orangnya misalnya ya karena jabatannya dia punya informasi. Terus 1 itu akurat. Jadi A1 itu artinya orangnya terpercaya, beritanya akurat. Tapi kalau ceritanya nama tak siapa? Alumni, ini udah enggak, A-nya udah enggak dapat. Karena alumni kan banyak ribuan. Tapi kalau menyebut kepala sekolah SMA 11 jelas nih, jelas. Kemudian 1, saya informasi tanya, tahu nggak untuk menulis ijazah itu harus berbayar. Informasi yang saya dapatkan katanya pengurus OSIS itu membayar 50.000
tapi biayanya hanya 30.000. Nah, ini udah katanya nih. Ini sudah nggak satunya udah nggak dapat lagi. Sudah kata yang berbicara. Sudah jadi 3, 4. Ini katanya dari siapa? Ini katanya sini, ini katanya sini. Jadi seperti itu. Sudah ada itu hoax. Sudah nggak A1 lagi. Tapi kalau A1, menurut informasi Kepala Kabankes Bangpol, ini misalnya gitu ya, terjadi demo yang dilakukan oleh kelompok aliansi mahasiswa dipimpin oleh Taufik. Misalnya Taufik ditanya, "Cik, kamu demo?" Betul Pak, oh A1. Nah seperti itu. Nah saya selalu melihat seperti itu. Saya kan bukan sekali jadi gubernur, 3 kali saya. 3 kali saya. Ya kalau 3 kali kan nggak semua eselon 1 jadi gubernur kan juga belum tentu. Kalau 3 kali kan berarti sudah pimpinan sudah menilai, oh ini bisa. Bukan saya takabur, tidak. Saya bercerita. Jadi kalau ada yang nggak saya tanggapi, saya bilang, ini enggak A1 nih. Jadi dia nggak saya balas lagi. Tapi kalau jelas nama saya misalnya Pak Cici misalnya dari Persatuan Wartawan, informasinya tetap saya saring, orangnya jelas jelas, tapi 1, 2, 3-nya kan saya konfirmasi, ada berita saya kirim kan, kira ini gimana, saya share ini gimana, saya share dinas ini gimana, kira-kira seperti itu cara bekerja kami. Mau apa lagi kalau mau disampaikan? Jadi sekarang tambahan barangkali. Iya. Jadi ini tadi seperti demo-demo PPDB. Ini kalau sudah sekarang ini sudah tidak, bukan lagi, dia tidak membutuhkan lagi diterima atau tidaknya, tapi untuk orang tuanya jangan dia mendesak lagi untuk minta uangnya gitu. Jadi maksudnya duitnya udah habis buat demo. Minta, kenapa tidak minta uang? Apanya kan sudah habis dipakai demo. Nah, ini mohon bantu meluruskan ke masyarakat ini, karena demo itu banyak menekan pertumbuhan ekonomi karena jalanannya macet. Kalau jalanan macet, dampaknya Bapak pasti sering mendengar pom bensin banyak yang antri karena bensinnya habis di jalan dan kuota kita nggak ditambah. Jadi Sulsel misalnya ya, buat kuota 1 juta ton atau 1 juta liter, itu ya segitu-segitu. Tapi semakin banyak macet, semakin cepat habis. Kemudian ekonominya nggak maju karena jalanannya terhambat. Nah, ini mungkin tidak dicermati ya. Ternyata setelah demo itu mereka melihat berita, bangga kalau masuk di berita yang aduh, apalagi kalau judulnya headline, masuk di headline itu, aduh. Padahal ya, yang demo itu sekarang kalau orang mencari calon tenaga kerja itu di tracking di media, kalau pernah demo nggak akan diterima. Saya takut kan perusahaan, waduh, ada demonstran di sini. Gitu. Yang mau masuk TNI, Polri, kalau ada demo pasti nggak diterima. Nah, kalau yang mau cari mantu pun suka ngeliat gitu, ini siapa, latar belakangnya siapa itu. Kalau demo jangan-jangan nanti kita sebagai orang tuanya di demo juga.